Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti pernah mendengarkan terkait isu-isu yang sempat beredar, baik itu isu minoritas, mayoritas, ataupun mindset-mindset lain yang sifatnya memeta-metakan suku, adat, ras, maupun agama, yang secara sadar maupun dalam keadaan pingsan, tentunya kita tahu bahwa hal tersebut dapat mengancam keutuhan dan kesatuan negara kita. Walah, salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran untuk menghargai sesama dan kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara, baik dari segi pengertian, kedudukan, fungsi, tujuan, maupun isi dari wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, pada kesempatan siang hari ini bersama saya, Siti Thaibah, juga rekan-rekan kelompok kami, kelompok 8 yang terdiri dari Isni, Salihah, Siti Fatmawati, Sultan Aisi, Ulfa Rizkina, Tia Amelia, Wasingatur Rahma Zakia, teman-teman akan kami ajak untuk menjelajah terkait dengan wawasan Nusantara dan geopolitik. Yang pertama yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari dua suku kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas yang berarti pandangan. Nusantara secara etimologi berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kepulauan, antara artinya laut, seberang, luar. Nusa dan antara sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta. Maka dapat disimpulkan Nusantara berarti kepulauan di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Berdasarkan TAP MPR tahun 1993 dan tahun 1998 tentang garis besar haluan negara, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terkait jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Terkait dengan konsepsi pemahaman wawasan Nusantara itu sendiri, ternyata berasal dari beberapa aspek loh teman-teman. Yang pertama yaitu aspek geografis dan sosial budaya. Kedua, aspek geopolitik dan kepentingan nasional. Dan yang ketiga yaitu aspek historis. Aspek historis ini bermuara pada sebuah deklarasi yang dicetuskan oleh Perdana Menteri Insinyur Juanda. Deklarasi ini kita kenal dengan Deklarasi Juanda. Adapun terkait dengan isi Deklarasi Juanda itu sendiri, boleh teman-teman gali sendiri ya. Selanjutnya yaitu geopolitik. Geopolitik berasal dari dua suku kata, yaitu geo dan politik. Geo berarti bumi atau kondisi geografis yang menjadi wilayah atau ruang hidup. Dan politik berarti pertimbangan dasar bangsa yang menentukan alternatif kebijakan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional. Geopolitik adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Dan dapat kita simpulkan, geopolitik berarti teori dari penerapan wawasan Nusantara itu sendiri. Selanjutnya yaitu latar belakang wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Berhubung wawasan Nusantara dan geopolitik ini saling berhubungan seperti takdir kita, maka
ada beberapa latar belakang yang mempengaruhinya. Di antaranya ada latar belakang falsafah Pancasila, kedua, latar belakang aspek kewilayahan Nusantara, ketiga, latar belakang aspek sosial budaya, dan keempat, latar belakang aspek kesejarahan. Teman-teman, dalam sistem kehidupan nasional bangsa kita, ada yang namanya paradigma kehidupan nasional Indonesia, yang dalam hal ini menunjukkan tentang kedudukan dari wawasan Nusantara. Adapun urutan paradigma ini diantaranya pertama ada landasan ideal yang diduduki oleh Pancasila. Kedua, landasan konstitusional yang diduduki oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, landasan visional yang dalam hal ini diduduki oleh wawasan Nusantara. Yang keempat, landasan konsepsional yang diduduki oleh ketahanan nasional. Dan yang kelima adalah landasan operasional yang diduduki oleh Propenas. Teman-teman, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum yakni memiliki peran sebagai motivasi, pedoman, dorongan, serta rambu-rambu guna memastikan semua aturan, kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, dan perbuatan guna penyelenggaraan negara di pusat maupun di daerah yang melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Wawasan Nusantara berfungsi untuk membentuk, membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara juga merupakan ajaran nasional yang melandasi kebijakan dan langkah pembangunan Indonesia. Adapun terkait dengan tujuan wawasan Nusantara itu sendiri, jika ditinjau dari arahnya terdiri dari dua. Yang pertama, sebagai geopolitik Indonesia keluar, dan yang kedua sebagai geopolitik Indonesia ke dalam. Sebagai geopolitik Indonesia keluar, artinya tujuan wawasan Nusantara yaitu menjamin kepentingan nasional dalam menghadapi era globalisasi yang semakin mendunia. Sedangkan sebagai geopolitik Indonesia ke dalam, wawasan Nusantara berarti sebagai penjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Adapun isi dari wawasan Nusantara itu sendiri menitik beratkan pada aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat, cita-cita dan tujuan nasional, serta realisasi aspirasi bangsa. Namun teman-teman, seperti yang kita ketahui, tentunya sangatlah tidak afdol ketika ada sebuah konsep namun tidak ada implementasi. Dalam hal ini, wawasan Nusantara diimplementasikan pada beberapa bidang. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya yaitu membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Yang kedua, bidang politik. Dalam hal ini yaitu diadakannya pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi keadilan. Yang ketiga, bidang ekonomi. Dalam hal ini berarti memanfaatkan kekayaan alam Indonesia dengan maksimal untuk perekonomian negara. Dan yang keempat yaitu bidang sosial. Dalam hal ini berarti melestarikan serta mengembangkan budaya Indonesia sebagai sumber penghasilan nasional. Nah, teman-teman, itulah pembahasan terkait wawasan Nusantara dan geopolitik. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, jalan-jalan naik mobil sedan, pulangnya bawa belanjaan. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam kewarganegaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.